Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Dwi Irianto. Saya adalah dosen tetap di program studi informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi dan metode pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Internet of Things, guna memenuhi PDDUK-TPT sertifikasi dosen tahun 2025. Beberapa yang akan saya bahas, yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, referensi, sistem penilaian dan evaluasi, dan yang terakhir adalah rekaman pembelajaran daring sinkron. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah Internet of Things dengan kode mata kuliah SIF 915. Rumpun mata kuliah ini adalah sistem cyber. Mata kuliah ini disampaikan pada semester 6 dengan bobot SKS adalah 3 SKS dan jumlah pertemuan adalah 16 pertemuan. Ini sudah termasuk 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Rumusan capaian pembelajaran yang diharapkan terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menggunakan teknik, keterampilan, kas mutakhir secara efektif dalam menganalisis, mendesain, dan mengembangkan solusi teknologi informasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mendesain solusi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasikan beragam sumber daya dalam mengembangkan solusi teknologi informasi. Capaian pembelajaran mata kuliah terbagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama adalah mahasiswa memahami dan mengerti tentang konsep dasar, arsitektur, dan penerapan dari IoT. CPMK 2, mahasiswa dapat menguraikan komponen-komponen yang digunakan dalam IoT. CPMK 3, mahasiswa mampu mendeskripsikan berbagai teknologi, topologi jaringan, ekosistem, dan keamanan pada IoT. CPMK 4, mahasiswa mampu mendesain sistem sederhana penerapan IoT. Peta analisis capaian pembelajaran adalah sebagai berikut, di mana untuk menguasai mata kuliah ini, mahasiswa harus menguasai beberapa topik yang saling berkaitan. Jika mahasiswa telah memahami topik-topik tersebut, mahasiswa diharapkan dapat mendesain proyek tugas besar IoT yang akan dipresentasikan di akhir semester. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan student-centered learning dan project-based learning. Seluruh mahasiswa akan terbagi ke dalam beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok akan membuat sebuah mini project tentang aplikasi IoT dari kehidupan sehari-hari. Kemudian, setiap kelompok harus membuat sebuah poster yang menggambarkan tentang mini project tersebut. Dalam menyelesaikan project, setiap kelompok dapat melakukan brainstorming dan berdiskusi dua arah dengan dosen. Mahasiswa juga akan mengerjakan kuis-kuis sebagai bahan evaluasi yang berhubungan dengan pokok bahasan mata kuliah. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode blended learning. Dosen akan menggunakan beberapa platform teknologi dalam menyampaikan materi pembelajaran secara sinkron maupun asinkron selama 1 semester ke depan. Untuk semua materi pembelajaran akan diberikan melalui Google Classroom. Untuk pembelajaran online sinkron, dosen akan menggunakan Zoom Meeting. Sedangkan pembelajaran online asinkron, dosen akan menggunakan platform YouTube untuk penyampaian materi dalam bentuk video pembelajaran. Platform Quizizz digunakan dalam mengerjakan kuis-kuis dari materi yang telah disampaikan. Adapun praktek membuat alat IoT, mahasiswa akan menggunakan Tinkercad dalam mensimulasikan alat-alat IoT dan juga menggunakan software Arduino IDE untuk pemrogramannya. Materi-materi yang dipelajari oleh mahasiswa dalam 1 semester ke depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep Internet of Things, yang kedua, pengguna dan objek cerdas, yang ketiga, sensor dan aktuator, keempat, pengenalan tentang Arduino, kelima, pengenalan tentang SP8266 dan SP32, keenam, aplikasi dan penerapan IoT, ketujuh, arsitektur IoT, kedelapan, komunikasi jaringan pada IoT, 9, protokol IoT, 10, komputasi awan pada IoT, 11, ekosistem IoT, dan yang terakhir adalah keamanan dan privasi IoT. Untuk sistem evaluasi, CPMK 1 dan 2 dievaluasi melalui penilaian pada pembuatan poster dan pelaksanaan ujian tengah semester. Bobot untuk CPMK 1 dan 2 adalah 40% dari nilai akhir. CPMK 3 dievaluasi melalui ujian akhir semester, yang mana bobotnya adalah 35%.
CPMK 4 dievaluasi melalui presentasi proyek tugas besar kelompok dengan bobot 15%. Komponen presensi dan keaktifan mahasiswa juga masuk pada bagian penilaian, yang mana bobotnya adalah 10%. Untuk sistem penilaian, setiap mahasiswa wajib meraih nilai C untuk masing-masing CPMK. Jika belum memenuhi, mahasiswa wajib melakukan perbaikan berupa ujian atau penugasan. Setiap mahasiswa harus meraih nilai minimal C untuk nilai akhir. Nilai akhir didapatkan dari penjumlahan CPMK 1, 2, 3, 4, serta presensi dan keaktifan. Selanjutnya adalah proses pembelajaran oleh sinkron yang sudah kami rekam. Pembelajaran tersebut dapat ditonton pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Ada yang em, merasa sakit hari ini? Alhamdulillah tidak, Pak. Tidak, Ada yang Pak. sehat semuanya. Oke. Baik, kita teruskan mata kuliah kita. Jadi hari ini adalah pertemuan yang ke-6 ya, mata kuliah IoT, Internet of Things ya. Dan sebentar saya share dulu materinya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-6 dan materinya adalah tentang penerapan dan aplikasi Internet of Things ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang microcontroller ya, microcontroller. Dan sebelum kita masuk pada materi hari ini, kita akan mencoba untuk mengingat kembali materi sebelumnya tentang microcontroller ya. Oke, masih ada yang ingat apa saja contoh dari microcontroller? Ini Pak, Arduino Pak. Arduino, oke. Bisa berikan contoh yang lain selain Arduino? ESP32, Oke, SP32, ada lagi? Saudaranya SP32? ESP82 Damdam, Iya, oke. Ada Arduino, ada SP8266, dan ada saudaranya lagi SP32 ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari microcontroller. Oke, berkaitan dengan Arduino, ada yang tahu nggak Arduino yang paling populer sekarang itu apa jenisnya? Arduino Uno, Pak. Oke, Arduino. Ya betul ya, jadi Arduino ini adalah microcontroller yang paling populer saat ini karena beberapa hal. Yang pertama adalah open source ya. Jadi Arduino itu adalah open source yang mana desainnya itu dibuka secara bebas, semuanya bisa melihatnya ya, bisa menggunakannya. Dan juga mengapa salah satu microcontroller Arduino Uno ini menjadi sesuatu yang populer karena harganya murah ya, harganya murah. Baik, jadi itu materi yang sebelumnya ya, ini nampaknya sudah pada menguasai semua ya materi sebelumnya. Oke. Sekarang kita masuk pada materi hari ini yaitu tentang penerapan dan aplikasi Internet of Things. Oke, jadi eh, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah eh, apa? Mahasiswa nanti diharapkan bisa memahami prinsip kerja dan arsitektur dasar IoT. Kemudian nanti diharapkan juga setelah kita belajar tentang materi ini, kita bisa mengidentifikasi berbagai sektor yang telah menerapkan IoT, kemudian juga menganalisis manfaat, tantangan, dan dampak sosial dari IoT ya. Kemudian mengaitkan konsep IoT dengan solusi berbasis data dan otomatisasi ya. Ini nanti diharapkan dari materi hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke IoT ya, eh, apa ada yang bisa menjelaskan nggak aplikasi IoT apa? Ada yang tahu aplikasi IoT itu apa? Yang bisa berpendapat atau mungkin sudah sering menemukan di kehidupan sehari-hari ya ini IoT ini ya. eh,
biasanya pada penerapan mobil yang saat ini mobil listrik itu ada IoT-nya, mungkin itu salah satunya. Oke, salah satunya ya. Kemudian ada lagi yang bisa memberikan pendapat? Zaki mungkin Zaki? Eh, dalam ini Pak, penerapan smart home Pak, seperti lampu. Mm-mm. Oke. Ya, jadi IoT itu banyak ya bisa diterapkan di semua bidang ya. Namun mungkin perlu kita ketahui ya definisi dari IoT. Jadi IoT adalah sistem perangkat elektronik yang saling terhubung melalui internet dan mampu mengumpulkan, bertukar dan memproses data ya. Jadi IoT itu adalah sebuah mesin yang bisa saling berkomunikasi ya. Mereka berkomunikasi melalui internet. Kemudian mereka juga bisa mengumpulkan data ya. Biasanya IoT itu terdiri dari sensor-sensor ya. Sensor dan mikrokontroler yang mana sensor-sensor ini akan berkomunikasi dengan sensor yang lain yang mereka bisa saling bertukar informasi ya. Kemudian juga bisa datanya itu bisa disimpan di cloud dan bisa diproses secara bersama-sama. Ya. Jadi intinya adalah saling berkomunikasi antara satu alat dengan alat yang lain melalui komunikasi dengan menggunakan internet ya. Nah, kemudian aplikasi IoT ini sebenarnya sudah banyak sekali ya, banyak sekali diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan kalau kita di rumah itu ya, rumah-rumah itu biasanya atau mungkin bukan di rumah ya, di misalkan kalau kalian di naik kereta, ya, kereta api itu biasanya ada apa eh, apa em, temperatur ya, ada temperatur suhunya berapa, AC-nya berapa temperaturnya. Nah, itu data-datanya itu bisa dikirimkan juga ke server ya di cloud, kemudian nanti bisa diolah itu ya. Jadi eh, sebenarnya setiap hari kita sudah sering melihat atau menemukan aplikasi dari IoT ya. Sektornya banyak sekali ya, dari transportasi, kemudian apa dari industri ya, dari hampir semua bidang kehidupan ini sebenarnya bisa diterapkan aplikasi IoT. Nah, kemudian dengan aplikasi IoT ini alat-alatnya itu akan bekerja secara otomatis ya. Jadi salah satu keuntungan dari IoT adalah yang alat-alat yang dulunya manual itu sekarang bisa dijalankan secara otomatis ya. Misalkan saja di industri ya, di pabrik-pabrik yang dulu mungkin mesinnya itu masih bekerja secara manual ya. Sekarang dengan adanya teknologi khususnya IoT, maka mesin-mesin itu bisa dikendalikan secara otomatis ya. Jadi tidak perlu operator lagi. Ya, mesinnya itu bisa yang penting dinyalakan dulu, kemudian ditinggal mungkin sehari, 2 hari, seminggu, dia akan berjalan terus, dan itu tidak perlu operator manusia untuk menjalankannya ya. Jadi dengan bantuan IoT ini, semua mesin-mesin atau mungkin alat elektronik itu bisa bekerja secara otomatis. Nah, ya kemudian penerapan bidang IoT itu tadi sudah sebagaimana yang sudah saya sampaikan itu cukup banyak sekali ya. Dari misalkan dari rumah ya, dari perumahan yang mungkin sehari-hari apa kita temui ya di rumah-rumah ya, ini bisa bisa diterapkan IoT ya dengan konsep smart home ya. Eh, apa Smart home itu konsep rumah cerdas untuk masa depan ya. Jadi rumah-rumah itu dengan adanya aplikasi IoT ini bisa membuat rumah itu ditinggal lebih nyaman ya, lebih nyaman. Semuanya akan berjalan secara otomatis ya. Kemudian di bidang kesehatan juga ya, kesehatan di rumah sakit ya, kemudian di klinik atau mungkin di puskesmas ya. Dengan adanya alat IoT ini bisa membantu di bidang kesehatan. Misalkan saja eh, apa em, infus ya, ada beberapa orang yang membuat alat infus itu secara otomatis ya. Artinya tidak perlu lagi ada apa operator ya, jadi infusnya bisa bisa bekerja secara otomatis ya. Kemudian juga mungkin
dari apa alat-alat elektronik yang ada di rumah sakit ya itu bisa dikendalikan secara otomatis dengan menggunakan IoT. Jadi IoT bisa diterapkan di bidang kesehatan. Kemudian juga bisa diterapkan di bidang pertanian ya, pertanian pintar ya, smart agriculture ya. Eh, Misalkan apa apa mesin-mesin ya, mesin-mesin bajak sawah itu yang dulu mungkin traktor, yang dulu mungkin masih manual ya dengan IoT sekarang mungkin bisa dikendalikan secara otomatis ya di bidang pertanian bisa. Kemudian transportasi juga bisa ya bisa diterapkan di situ. Kemudian di industri ya, di industri juga bisa. Kemudian kota pintar, smart city dan energi dan lingkungan. Oke, sekarang mungkin kita eh, coba explore satu persatu ya aplikasi IoT untuk rumah pintar ya. Oke, ada yang bisa memberikan contoh kira-kira apa eh, aplikasi IoT untuk smart home Smart mungkin yang lock, sering Pak. ditemui Smart ya. lock. Coba diulangi, Smart lock, Pak. smart lock, jam pintar gitu ya. Iya, Pak. Oke, ya betul ya, jam jam pintar ya. Em, Kira-kira disebut smart lock karena seperti apa? Anunya apa? Kenapa bisa disebut pintar? Kira-kira dia ngapain aja bisa disebut pintar? Maksudnya itu, Pak, gagang apa? Pintu yang pintar itu, Pak. Oh, oke. Smart lock ya. Ya, smart Kunci lock. itu ya kunci ya. Oke. Ya. Betul ya. Jadi bisa menjadi sebuah alternatif rumahnya itu kita pasang smart lock ya. Jadi masuk rumah tidak perlu bawa kunci ya. Cukup misalkan dengan sidik jari atau mungkin dengan apa wajah ya, face recognition ya kita tinggal masuk sudah langsung buka ya. Oke, smart lock ya. Contoh yang lain? Ada yang bisa memberikan contoh? Smart AC, Pak. Smart AC, oke. Ya, smart AC juga bisa ya. Yang mana AC-nya itu harus manual ya. Kemudian kita bikin menjadi smart ya AC-nya itu eh, apa artinya smartnya itu misalkan dia akan nyala ketika ada orang di dalam ruangan ya, dia akan menyala. Ketika tidak ada orang di ruangan, AC-nya akan mati otomatis ya. Jadi dengan demikian akan menghemat energi listrik ya. Kalau sekarang itu kan AC itu nyala terus ya, nyala terus. Ada orang, tidak ada orang nyala terus, bahkan mungkin 24 jam nyala terus ya. Ini kan bisa memboroskan listrik ya. Dengan adanya smart AC ya, ini bisa menjadi salah satu apa eh, salah satu hal untuk mengurangi dari biaya listrik gitu. Oke, oke, smart AC. Contoh yang lain? Sensor asap, Pak. Oh, sensor asap. Oke, untuk mendeteksi asap itu ya. Oke Betul. ya, jadi betul ya. Kalau mungkin di Indonesia itu tidak terlalu penting sebenarnya, tapi kalau di luar negeri itu banyak sekali orang yang hidup di apartemen, di gedung-gedung, dan ketika terjadi kebakaran itu apa sangat 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 luar biasa ya. Banyak yang meninggal gara-gara kebakaran di gedung ya. Kalau di gedung itu kan kebakaran kemudian evakuasinya agak susah ya. Makanya butuh sekali ya yang namanya smoke detector ya. Jadi apa sebuah alat yang akan mendeteksi asap ya. Kalau ada asap langsung alarm menyala itu menandakan apa ada kebakaran. Nah, dengan adanya hal ini mungkin langsung tiba apa dengan cepat pemadam kebakaran bisa datang kemudian langsung bisa apa mematikan ya. Jadi dengan adanya aplikasi ini memang akan sangat membantu sekali ya betul ya. Oke, mungkin contoh yang terakhir. Ada yang bisa memberikan contoh terakhir? Pada lampu mungkin Pak, smart lamp. Smart lamp, oh, oke, smart lamp ya. Jadi smart lamp bisa juga ya, bisa kita jadikan sebagai apa contoh dari penerapan aplikasi IoT di rumah pintar ya. Jadi memang penerapan aplikasi di rumah pintar ini eh, cukup banyak ya.
semua alat elektronik di rumah ini bisa kita jadikan sebagai penerapan dari IoT ya, mulai dari TV juga bisa ya. Kemudian lampu cerdas ya, lampu smart lighting, lampu otomatis ya. Kemudian AC, termostat ya, kemudian smart lock itu juga bisa ya. Kemudian yang lainnya misalkan kalau yang punya garasi ya, garasi mobil, yang punya rumah datang dari luar, kemudian ada sensor yang mengetahuinya, garasi buka secara otomatis ya. Jadi mempermudah sekali eh, orang yang tinggal di perumahan tersebut ya. Jadi intinya adalah dengan adanya aplikasi IoT yang diterapkan di rumah, rumah itu akan lebih nyaman untuk ditinggali ya, lebih nyaman ya. Jadi semuanya itu bisa secara otomatis. Oke. Kemudian oke ini yang saat ini konsep smart city ini menjadi populer ya. Eh, ada yang bisa memberikan contoh kira-kira aplikasi IoT pada smart city ini apa? Smart parking, Pak. Smart parking, ya betul ya. Salah satu contohnya adalah smart parking. Oke, yang lain? Smart traffic system, Pak. Ya betul ya, smart traffic system. Sekarang ini traffic itu apa eh, menjadi salah satu hal yang sering kita ketemu ya, apalagi di kota-kota besar ya. Apa kemacetan ini selalu menjadi hal yang eh, hal yang perlu diatasi ya. Nah, dengan adanya IoT ini sebenarnya smart traffic dia bisa melihat ya volume kendaraan mana yang banyak, mana yang sedikit ya. Kalau yang sekarang ini kan trafficnya itu kan masih masih sama ya. Misalkan berhentinya itu 1 menit ya, 1 menit. Ini 1 menit semuanya ya, semua sisi 1 menit semuanya. Nah, bayangkan kalau semisal ada salah satu jalan itu yang kendaraannya sedikit ya, kendaraannya sedikit dan kalau nunggu 1 menit itu kelamaan ya. Nah, sehingga kalau adanya smart traffic ini dia akan bisa melihat volume kendaraan mana yang banyak itu akan dilamakan apa hijaunya ya. Kemudian kalau volume kendaraannya sedikit, hijaunya itu akan disedikitkan. Ya. Jadi ini akan lebih meningkatkan efisiensi dari apa lampu lalu lintas itu ya. Kalau kalau yang sekarang kan masa manual. Oke, betul. Jadi traffic ini juga salah satu apa apa contoh dari eh, smart city ya. Oke, banyak sekali ya. Oke, sekarang tantangan dalam implementasi implementasi IoT ini tantangannya cukup banyak ya. Yang salah satunya adalah yang paling penting adalah tentang keamanan dan privasi ya. Jadi IoT ini untuk keamanannya masih masih terbilang belum maksimal ya. Banyak sekali kasus yang kita temukan banyak alat-alat IoT ini yang dihack oleh hacker ya. Hacker kemudian dia bisa mengendalikan alat tersebut ya. Jadi memang alat IoT ini apa untuk keamanannya itu menjadi salah satu tantangan. Kemudian yang kedua, tantangan yang berikutnya adalah tidak semua perangkat IoT ini memiliki standar ya. Jadi ada yang kompatibel, ada yang tidak. Jadi komunikasi antara satu dengan yang lain itu masih menjadi permasalahan ya. Misalkan sensor ya, sensor ini dengan sensor yang ini tidak bisa saling berkomunikasi karena yang produksi beda ya, pabriknya beda ya, sehingga memang komunikasinya belum belum bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah tantangannya adalah eh, karena komunikasi IoT ini berhubungan dengan internet ya. Jadi internet ini menjadi salah satu hal yang apa menjadi tantangan ya. Kalau koneksinya stabil, oke bisa berkomunikasi. Tapi kalau tidak ya tidak bisa ya. Jadi memang ini masih tergantung pada eh, koneksi internet yang harus stabil. Kemudian yang terakhir adalah tantangannya adalah em, investasi awal ya. Ini untuk bikin alat IoT ini tidak murah ya. Misalkan di smart city ya. Smart city itu mungkin investasinya bisa triliunan ya untuk membuat satu kota itu bisa menjadi smart ya. Jadi memang investasinya cukup untuk infrastruktur menurut saya sangat tinggi sekali ya. Jadi ini adalah tantangan-tantangan dalam implementasi IoT. Oke,
Sekarang coba kita diskusi dulu singkat ya. Em, Kira-kira menurut kalian apa keuntungan dan kekurangan dari penerapan IoT pada smart home ya? Rumahnya sudah menjadi pinter nih. Kira-kira keuntungan dan kekurangannya apa nih dari penerapan IoT pada smart home? Eh, Kalau keuntungannya Pak lebih memudahkan pengguna karena bisa dikontrol dari jarak jauh dan juga otomatis. Mm-mm. Kalau kekurangannya mungkin ini sih Pak, perlu koneksi internet Pak. Permasalahan yang kedua ya, kira-kira seberapa penting teknologi IoT bagi kehidupan manusia ya? Ada yang bisa berpendapat? Kalau pertanyaannya seberapa penting ya Pak, Hmm. ini tergantung pada beberapa kasus. Kalau misal eh, apa ya, dalam sektor industri untuk meningkatkan efisiensi, mungkin perangkat seperti ini IoT ini penting. Tapi untuk beberapa apa ya, manusia atau pengguna seperti misal dalam skenario-skenario tertentu yang tidak terlalu membutuhkan IoT seperti tukang cukur mungkin, kayak alat cukurnya mungkin tidak terlalu dipenting-penting banget. Itu Hmm. mungkin opini saya lah. Ya betul ya. Betul. Jadi memang ada beberapa hal yang sangat penting sekali untuk penerapan IoT, tapi ada beberapa hal juga yang mungkin kurang penting ya. Jadi kita melihat dari prioritas ya, apakah ini penting apa tidak ya. Betul, betul sekali. Ya, ya betul sekali. Dan eh, sebelum kita tutup, jadi ini adalah tugas kelompok ya, tugas kelompok yang bisa dikerjakan di rumah. Jadi ada beberapa hal yang harus diamati ya, dan studi kasus juga. Yang pertama adalah coba kalian pikirkan apa aplikasi itu yang Anda gunakan atau pernah lihat ya. Jadi nanti mungkin dari kehidupan sehari-hari mungkin bisa menjelaskan ya kira-kira yang pernah diketemui alat itu seperti apa. Kemudian silakan dipikirkan juga ya bagaimana menurut Anda dampak sosial dari smart city berbasis IoT ya. Jadi silakan dipikirkan kira-kira dampaknya itu apa. Nah, ini adalah tugas kelompok ya. Jadi silakan semua kelompok, setiap kelompok untuk berdiskusi antara satu anggota dengan anggota yang lainnya, kemudian memberikan pendapat apa berdasarkan dengan kelompok gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ada studi kasus ya. Ini coba kalian amati ya Jakarta Smart City ya. Ini studi kasusnya adalah Jakarta Smart City ya. Em, Coba kalian telusuri ya dan amati bagaimana Jakarta ini menggunakan teknologi AI itu untuk mengelola transportasi, keamanan, dan pelayanan publik. Ya, silakan dicari informasinya, mungkin bisa dari internet atau baca berita ya, yang mana apa tentang Jakarta Smart City ya dalam penggunaan teknologi ya. Nah, nanti eh, tugas ini ya, ini kalian tulis ke dalam sebuah laporan ya. Silakan dibuat masing-masing kelompok laporan tentang studi kasus tersebut dan laporannya dikumpulkan dan didiskusikan pada pertemuan yang ketujuh ya. Jadi pertemuan minggu depan ya. Jadi kalian masih memiliki waktu 1 minggu untuk berdiskusi antara kelompok apa dengan kelompok, kemudian menuliskan laporannya seperti itu. Oke, eh, apakah sudah jelas dari tugas kelompok ini? Jelas Pak. Sudah, Oke. Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi mungkin demikian untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Yuk, Terima kasih, Pak. hmm, ya, ya.